Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita mendiskusikan surat Al-Ikhlas dengan pemaknahan, penafsiran, penjelasan, manajemen. Dalam hal ini, penjelasan yang lebih relevan ketika mengemukakan surat Al-Ikhlas adalah menggunakan konsep branding. Jadi judul kita adalah tentang branding yang dikandung di dalam surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini kita terjemahkan dulu menggunakan tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma huwallahu ahadun. Kul matura sapa sira Muhammad huwa utawi dat semaha penguasa, wa utawi sing nyiptakno alam jagat, wa utawi nyiptakno sekabehane makhluk, iku Allahu namine Allah, iku ahadun dat sing siji-sijine. Ahadun rupane zat ya siji-sijine. Fallahu mangka utawi lafat Allah iki fa fasihah menjelaskan dari konsep qul huwallahu ahad. Iku khabaru huwa minangka dadi khabare lafat huwa, wa ahadun utawi lafat ahadun iku badalun minangka dadi badal, jenenge badal istimal mencakup minhu saking lafat Allah. Jadi Allah itu adalah ahad. Allah itu tercakup di dalam ahad ini. Au khabarun utawa minangka dadi khabar tsanin, sifate khabarun tsanin kang nomor loro. Ini juga khabar kedua dari mubtadanya huwa, kemudian khabar pertama adalah Allah, khabar keduanya adalah ahadun. Apa maknanya? Pertama begini, setiap ayat yang dikemukakan dengan kata kul itu merupakan bimbingan Allah kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu selalu dibimbing oleh Allah untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umatnya. Karena itu kita mengetahui bahwa Rasulullah itu merupakan makhluk, bukan sesuatu yang pinter karepe dhewe, tidak, tetapi di dalam bimbingan Allah. Katakan Muhammad, gitu. Dari sini bisa dilihat sebab turunnya surat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan sosok Tuhan yang dikehendaki oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengajak kepada Allah, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Inilah sebabnya Rasulullah gak bisa jawab. Perlu bimbingan Allah. Maka disebutkan kata kul. Katakan Muhammad. Apakah semua Al-Quran ada kata kulnya? Tidak juga. Ini istimewa. Berarti ini kalau ada surah atau ayat yang dimulai dari kata kul itu memang benar-benar istimewa. Jawabannya benar-benar harus berasal dari Allah.
Tidak boleh intervensi sepenuhnya dari Rasulullah. Tidak boleh. Walaupun semua ayat itu memang dari Allah. Tapi ini menunjukkan bahwa ada semacam dialog dari umat kepada Rasulullah. Kata huwa ini merupakan domir, kata pengganti. Dalam tradisi literatur Arab, huwa ini biasanya ada yang digantikan di sebelumnya. Ternyata siapa di sini? Gak disebutkan sebelumnya. Karena itu ini mubham, samar, tetapi memiliki maksud. Apa maksudnya? Yaitu zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta, zat yang maha mengatur. Seluruhnya itu bisa diketahui melalui akal manusia. Jadi akal manusia itu bisa mengetahui Tuhan, bisa mengetahui zat yang maha pengatur. Akal manusia ini itu bisa menangkap siapa yang menggerakkan bumi ini, siapa mengatur alam jagat ini, siapa yang memiliki seluruh hidup ini, digerakkan oleh siapa. Akal manusia bisa menangkap itu. Tetapi namanya siapa? Banyak manusia tersesat di situ. Karena itu saudara, Rasulullah ketika diutus sebetulnya ada semacam jeda yang agak panjang setelah turunnya Nabi Isa dan diangkatnya Nabi Isa ke langit. Itu jedanya panjang, sekitar 4 abad lebih. Dari situ kemudian banyak manusia mencari Tuhan, bahkan mengklaim Tuhan. Banyak manusia pada saat itu mengklaim Tuhan. Ingat kisah Ashabul Kahfi. Itu ada raja yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Ashabul Kahfi itu terjadi setelah wafatnya Nabi Isa. Lagi, pada saat itu juga banyak kaisar-kaisar yang mengklaim dirinya sebagai titisan Tuhan, titisan zat yang maha kuasa. Walaupun mereka nggak tahu siapa yang maha kuasa. Ada yang menyebutnya matahari, sehingga melahirkan agama Shinto di Jepang. Karena mereka tahu maha penciptanya, tapi siapa? Dari sini kemudian surat Al-Ikhlas ini menunjukkan Allahu, nama Allah. Di dalam branding, unsur nama itu wajib. Nama itu bisa menjadi logo dan sekaligus bisa disuarakan. Sehingga kalau kita melihat dari sini, kata Allah ini, di mana-mana Allah itu selalu ada. Dan ini, tulisan ini selalu terpampang di beberapa masjid, rumah ibadah, bahkan di dalam rumah-rumah umat Islam, sekaligus menjadi logo. Dan lafadznya, cara suaranya itu juga unik, Allah. Padahal di dalam bunyi yang semestinya Allahu, karena begitu di sini dari kasroh billahi, ilahi, ullahu, mestinya begitu mengelam. Walaupun lamnya double begini, itu bisa lillahi, Allahu, ullahu, bisa. Tetapi ini bunyinya unik. Unik sekali. Allahu. Allah. Karena itu ini juga bukan Allah begitu, ada hanya Allah. Ini nama, logo sekaligus suara. Memenuhi yang paling utama di dalam branding. Dan ini brandingnya istimewa sekali. Jarang sekali dalam sebuah branding itu nama, suara, logo jadi satu. Jarang sekali. Biasanya namanya ada, logonya berbeda. Kemudian suara nama itu dan logo suara nama itu juga tidak memberikan kekhasan. Kalau ini sangat khas ya. Kemudian ahadun ini kedudukan. Secara rasionalitas Maha Pencipta itu pasti memiliki nama. Banyak agama-agama lain itu mereka
mempercayai adanya Tuhan, tetapi tidak punya nama. Tidak punya nama. Sehingga mereka mengajarkan moral, tapi tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan ketuhanan. Yang kedua, ahadun, satu-satunya. Mengapa disebut rasionalitas? Karena banyak manusia itu menciptakan banyak Tuhan, namanya politeis. Menciptakan banyak Tuhan. Ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, ada Dewa Agni, Dewa Tirta, Dewa macam-macam. Lalu mereka membuat keluarga Tuhan gitu, sehingga ada keluarga Tuhan, ada bahkan Tuhan yang bagian kejahatan, ada Tuhan bagian kebaikan. Wah, macam-macam diciptakan oleh pikiran manusia sendiri. Politeis. Ada manusia modern saat ini sudah nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Mereka disebut ateis, sehingga mereka hidup tidak tanpa Tuhan. Tuhannya adalah manusia itu sendiri. Kalau pada saat ini manusia itu bahagia, yaitu surganya mereka. Saat ini mereka sengsara, yaitu nerakanya mereka. Kalau sudah mati, ya selesai, seperti ayam dikubur begitu. Nggak ada hari pembalasan. Kan nggak masuk akal. Bagaimana kalau orang menyakiti orang lain? Nggak masuk akal. Mestinya ada balasan dong. Ateis nggak masuk akal. Politeis juga nggak masuk akal. Bagaimana Tuhan banyak? Kalau kira-kira gimana? Kalau konflik antar Tuhan gimana? Mestinya yang masuk akal adalah monoteis. Bahasa Arabnya tauhid. Disebutkan di sini ahad. Ahad ini adalah satu-satunya. Di dalam Pancasila sangat tepat kalau ini diterjemahkan dengan esa. Ada memang wahid. Wahid itu satu. Boleh jadi Tuhan yang nomor satu. Nomor satu. Ada lagi, kalau wahid itu disebut ika, ya, ika, jadi satu. Ada lagi muwahid, tunggal. Sekian ada banyak unsur, jadikan satu. Tunggal, semacam trinitas, semacam trimurti, itu muwahid. Jadi 3 komponen, 3 unsur jadi satu. Nah ini juga nggak bisa diterima secara akal. Karena itu secara rasionalitas, branding itu memiliki dasar yang kuat. Harus. Agar tidak dibantah oleh rasionalitas yang lebih kuat di kemudian hari. Ini, mari kita lanjutkan lagi. Allahu utawi Allahu somadu. Allahu utawi Gusti Allah iku asomadu. Iku asomadu, panggonan tujuan saklawas-lawase. Tujuan saklawas-lawase. Lafat Allahu somadu utawi lafat Allahu somadu iku mubtadaun wa khobarun, tersusun mubtada lan khobar. Jadi Allah utawi Allah iku as-somadu, tujuan saklawase. Ail maksudu tegese utawi sing dipun maksudake manane al-somadu iku fil hawa iji ing dalem pira-pira kebutuhan ala dawami ngatasi saklawase. Sekabeh makhluk butuh nang Allah. Bukan Allah membutuhkan makhluk, melainkan makhluk itulah yang membutuhkan Allah. Dengan terjemahan yang apik, yaitu tumpuan harapan. Allah itu tumpuan harapan, tumpuan segala kebutuhan, tumpuan segala keinginan. Ini merupakan tujuan dari branding Allah itu sendiri. Karena itu saya sebut sebagai visi misinya, tujuan utama. Jadi kalau orang itu sudah tahu sosok Allah, sudah tahu siapa Allah, sudah tahu sifat-sifat Allah, maka
nantinya orang itu akan menjadikan Allah sebagai tumpuan segala kebutuhan, tumpuan segala harapan, tumpuan segala keinginan, tumpuan segala kehidupan. Allahus Somad. Makanya di sini disebut al. Ini nggak ada alnya, mestinya yang mubtada itu tersusun dari kata ma'rifat. Yang ini nakiro, ternyata ada alnya. Artinya somadu itu bisa saja digunakan untuk manusia yang lain. Tapi begitu ada alnya, ini khusus milik Allah. Khusus milik Allah. Memang nggak masalah. Mestinya kan seperti ini. Allahu ahad. Ahad itu adalah nakiro, Allah ma'rifat. Boleh jadi ini mubtada, ini khobar, boleh jadi. Tetapi karena ada huwa, maka ini khobar pertama dan ini khobar kedua. Oke, ini maksudnya as-somadu. Sehingga beda antara Allahu somad dan Allahu somadun. Ternyata ini dibentuk pakai al, menunjukkan bahwa tumpuan harapan satu-satunya itu hanya milik Allah. Sudah diklaim, sudah nggak bisa dimiliki oleh makhluk lain. Karena ini sudah diikat oleh al. Lam yalid orang lahirake sapa Allah. Lintifa imujanasatihi krono ora anane jenise Allah. Ora anane gawe jenise Allah. Walam yulat lan ora dipun lairake sapa Allah. Lintifa il hudusi krono ora anane perkara senteka anhu saking Gusti Allah. Ayat berikutnya adalah lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Di sini di dalam teori branding disebutkan sebagai pembeda dengan yang lain. Ingat, banyak pikir manusia yang sudah saya jelaskan tadi menunjuk Tuhan itu sebagai sosok yang memiliki anak, memiliki cucu, memiliki saudara, setidaknya memiliki ayah dan ibu. Dianggap seperti manusia. Jadi ada beberapa agama yang melihat Tuhan itu seperti manusia. Bahkan menganggap Tuhan itu menturun di dalam manusia itu. Manusia itu mengandung Tuhan. Loh, gimana manusia itu mengandung Tuhan? Sehingga manusia suci itu lama-lama dianggap sebagai Tuhan. Atau bahasa yang paling sering kita dengar, titisan Tuhan. Sosok ini titisan Tuhan. Ini nggak benar. Di sini dilawan oleh surat Al-Ikhlas. Nggak seperti itu. Allah tidak membuat jenis, meniadakan pembuatan jenis. Jadi Allah tidak berasal dari manapun, tidak berasal dari jenis manapun. Kalau dari atas ke bawah. Kalau di walam yulad tidak membuat jenis apapun dari atas ke bawah. Kalau di sini bawah ke atas. Jadi Allah tidak berasal dari manapun. Allah tidak berasal dari manapun. Allah tidak melahirkan jenis apapun. Ini bantahan kepada pikiran manusia yang selama ini selalu membuat persamaan manusia dengan Tuhan. Sehingga ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Bahkan dewa-dewa itu banyak itu. Baik Dewa Agni, Dewa Tirta, dewa macam-macam. Dan seluruhnya disembah oleh mereka. Bahkan mereka membuat patung, dijadikan representasi Tuhan. Inilah patung. Dijadikan representasi Tuhan. Nggak bisa. Mereka nggak bisa Allah itu nggak terbuat oleh apapun. Ahad, bukan muwahhid, ahad, nggak bisa terbuat oleh apapun. Nah, yang ini bahasanya itu adalah antara yang lahir
dengan yang melahirkan itu sama unsurnya. Makanya disebut wilada, kelahiran. Nah, jadi kalau anak yang dilahirkan oleh orang tuanya namanya maulud. Orang tuanya namanya walid. Adapun ummun sama abun itu merupakan panggilan saja. Abi, umi, itu panggilan saja. Boleh jadi yang disebut abi itu bukan orang tua yang melahirkan. Atau umi bukan orang tua yang melahirkannya. Hanya mungkin orang tua angkatnya atau ayah angkatnya, ibu angkatnya bisa disebut abi umi. Tetapi kalau ibu kandung atau ayah kandung, maulud sama walid. Ini berbeda. Jadi di sini berkaitan dengan proses pembentukan seseorang atau sosok. Allah nggak menggunakan proses. Allah tidak ada yang mendahuluinya. Bahkan tidak ada yang mengakhirinya. Lebih akhir tidak ada. Disinilah gambaran tentang Allah itu sendiri. Tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Tidak bersumber, juga tidak memberikan sumber. Gitu loh. Nah, karena ini pembeda, maka ini yang unik. Branding itu harus memiliki keunikan. Branding itu harus memiliki perbedaan, pembeda yang tegas dari kompetitor-kompetitornya. Untuk membuat branding harus melihat dulu kompetitor di luar. Sehingga kompetitor seperti ini nanti kami tidak boleh sama dengan mereka. Kami harus memulai begitu kalau branding. Lalu nanti bagaimana branding ini, nama ini dibesarkan, salah satu di antara penyebabnya adalah dia memiliki keunikan dibanding yang lain. Dilirik oleh mereka, dilirik oleh semua orang. Ini kok aneh, kok unik, kok heboh. Nah, ini merupakan pembeda. Walam yakun lan ora ono lahu kedue Allah iku kufuan pepadan opo ahadun wong siji ai mukafian tegese kuseng madani au mumawa mumasilan lan sing wong sing nyerupani walahu lan utawi lafat lahu iku muta'alliqun kumantungan bikufuan kelawan lafat kufuan wakuti malan dipun disiake napa lafat lahu alaihi ngatasi kufuan li annahu krana satemene lafat kufuan iku mahatatul qasdi nggon mutune tujuan pusate tujuan temriki kufuan bin nafyi kelawan ngora anakno kelawan meniadakan wa ukhirat dipun akhirake apa ahadun lafat ahadun wa hale utawi ahadun iku ismu yakun minangka dadi isime yakun di akhirna an khabari hasake khabar yakun kene apa kok di akhirna riayatan krana njaga lil fasilati maring bentuk unine ayat sing terakhir iku jenenge fasilah. Di setiap ayat terakhir itu ada ayat terakhir itu di fasilah, tidak semua ayat terakhir itu ada fasilahnya. Nah ya. Jadi ayat terakhir fasilah itu ada di ayat-ayat terakhir begini ini. Ahad, mat, lat, ahad. Nah, biar ad gitu. Itu namanya fasilah. Tapi nggak semua yang akhir ayat ini ada fasilahnya. Terkadang nggak cocok. Ini namanya Al-Quran itu lebih menggunakan fasilah daripada saja. Tidak semua Al-Quran mengandung saja. Tapi Al-Quran selalu menggunakan fasilah. Ini fasilah itu
menggunakan fasilah itu ada maknanya dalam Al-Quran. Ahad, ini kolkola, pakai dal. Mad, kolkola. Lad, ini lad, kolkola. Ahad, kolkola. Kalau wakaf. Apa maksudnya? Ketegasan. Bahwa ketika berbicara tentang Al-Quran, tentang Tuhan, tentang Maha Pencipta, tentang Allah, nggak boleh buram. Nggak boleh samar. Harus jelas, tegas. Tegas. Setegas bunyi kolkola. Ahad, gitu. Dipilih dan lagi. Sangat tegas. Nah, di sini dikatakan lahunya didahulukan. Menggunakan lam lagi. Huruf jar lam itu menunjukkan milik. Sementara huruf jar ba menunjukkan ilsok. Biasanya kalau ada kata-kata serupa, sama, mirip, itu biasanya menggunakan dengan, serupa dengan, mirip dengan, atau sama dengan. Tapi ini menggunakan lahu, bukan ba. Apa artinya? Menunjukkan milik. Jangankan Allah sendiri, seluruh milik apapun yang dimiliki oleh Allah, tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak ada satupun yang menyamainya, tidak ada satupun yang membandingkannya. Makhluk, Allah bisa menciptakan manusia, Allah bisa menciptakan manusia. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan manusia. Allah menciptakan malaikat. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan malaikat. Yang serupa, yang semisal, yang mirip saja enggak bisa. Inilah. Sehingga diterjemahkan segala milik Allah tidak akan pernah sama dengan siapapun atau oleh siapapun. Serupa oleh siapapun. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Menggunakan lam yakun. Tidak akan pernah. Kalau menggunakan makanan, tidak pernah. Dulu. Tapi saat ini atau kemungkinan dia akan datang, boleh jadi pernah. Karena itu tidak menggunakan wa makana lahu kufuwan ahad. Tidak. Harus menggunakan fi'il mudhari'. Sepanjang jalan, sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak akan pernah satupun yang bisa menyerupai segala milik Allah. Juga tidak terbentuk sebagaimana mestinya. Kalau ini kan lahu didahulukan. Pendahuluan ini sebetulnya merupakan titik fokus, titik tujuan bahwa yang ditiadakan itu bukan orangnya ini, tetapi penyamaannya ini. Di dalam bahasa Arab dan balaghah, di dalam sastra Al-Quran, apa yang didahulukan itu merupakan hal yang terpenting. Yang terpenting di sini lahu. Yang paling penting lahu. Kemudian lebih penting lagi, agak penting kufuwan. Kemudian agak penting ahad. Jadi lahu ini penting. Karena apa? Karena menunjuk kepada Allah. Sehingga segala milik Allah tidak akan pernah. Nah, kalimat yang pertama ini merupakan perhatian. Kalimat berikutnya perhatian. Nah, kalimat-kalimat yang terakhir itu gak perhatian. Karena itu ketika seseorang membuat kalimat, kata-kata yang pertama itu perhatian. Boleh jadi dia menggunakan keterangan. Karena itu perhatian yang paling utama. Dengan di masa lalu, koma, atau dengan kecakapannya itu. Berarti kecakapannya ini yang dipentingkan di masa lalu. Berarti masa lalu itu yang diminta perhatiannya. Ini juga sama. Lahu ini diminta perhatiannya. Baru kemudian kufuwan. Baru kemudian ahad. Seperti itu. Di dalam susunan ayat yang keempat ini. Nah, ayat keempat ini dijadikan jargon. Tak satu pun atau segala sesuatu segala milik Allah tidak akan
diserupakan oleh satu pun. Terus diulang-ulang, terus diulang. Nggak sama, nggak sama. Nggak bisa menyamai, nggak bisa, nggak terus ini. Ini jargonnya. Jargon. Jargon itu merupakan kalimat yang pendek dan menjadi pengulangan. Pengulangan. Kalau ini tujuan, kalau sudah memahami betul tentang surat ini, pada akhirnya ke sini nanti, yaitu menjadikan Allah sebagai tumpuan harapan. Tapi ini harus ditancapkan ke dalam memori manusia, bahwa jangan sekali-kali berpikir ada yang bisa menyerupai. Jangan, karena itu nggak mungkin. Nah, ini ditancapkan ke dalam otak manusia, supaya tegas diberikan kalimat amat itu. Lalu disampaikan dengan media. Medianya apa? Surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Dibentuk pendek-pendek. Diletakkan di juz 30, lebih agak akhir, bahkan dijadikan prioritas manakala membaca surat Al-Quran ketika sholat. Sholat pertama kali yang wajib dibaca adalah suratul Fatihah. Tanpa suratul Fatihah sholatnya nggak sah. Setelah itu membaca surat. Surat apa dibaca? Lebih utamanya surat Al-Ikhlas. Berdasarkan beberapa sahabat membaca surat Al-Ikhlas apapun, di waktu apapun. Kemudian ada sahabat lain yang melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diberikan apresiasi. Maka fadilah suratul Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Tentu banyak fadilah yang lain karena ini diturunkan setelah surat Al-Ikhlas, setelah surat Al-Falaq dan An-Nas. Baru kemudian surat Al-Ikhlas ini turun di Mekah. Oke. Pada akhirnya di dalam branding itu perlu ada terus-menerus. Bagaimana Allah ini selalu ditampilkan, selalu dibunyikan, selalu dilihat, selalu diingat. Bagaimana caranya? Kemudian ada konsistensinya, yaitu zikrullah. Banyak zikir-zikir itu selalu menggandeng kata Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Ada kata Allah di sini. La ilaha illallah. Bismillah. Masya Allah. Insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar. Lalu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Anda membaca sholawat, dua nama agung tersebut di dalam bibir Anda, membasahi bibir Anda, yaitu lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, di situ ada lafaz Allah, di situ juga ada lafaz Muhammad. Kemudian surat Al-Ikhlas ini kalau kita pelajari sebagai branding, kemudian ada visi misi pembeda jargon media, sampai pada alasan rasionalitas, pada emosionalitas dari fasilahnya tadi itu, hingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa branding itu baik untuk personal, baik untuk perusahaan, ataupun untuk lokasi, atau bahkan untuk sebuah produk, ya, harus memerlukan pengulangan, keunikan yang membuat perhatian banyak orang. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat panjang, kemudian gunakan gambar logo yang menarik, yang sekiranya bisa diimajinasikan secara langsung, bahkan di bawah alam bawah sadar, begini. Kalau kita
mengetahui tentang mobil Toyota, langsung kita tahu bagaimana huruf Y membentuk seperti ini. Kemudian ada logo ini apa? Banyak sekali produk-produk yang ditampilkan logonya. Tidak namanya, logonya. Dengan melihat logo itu, langsung otak bekerja secara cepat untuk menebak namanya, bahkan jargonnya sekalian, bahkan cara membacanya sekalian. Jadi kalau ada Toyota, nggak mungkin orang mengatakan Toyota atau Toyota atau Toyota, nggak mungkin, pasti Toyota. Honda, Honda, enggak Honda. Suzuki, Suzuki, Mbak. Suzuki. Begitu ada Suzuki, kita tahu lambangnya. Kita tahu lambangnya. Begitu kita mengenal Soekarno, kita langsung tahu tulisannya pasti Soekarno. Walaupun bacanya Soekarno. Kita tahu sosoknya juga, orangnya juga. Bahkan tulisannya Bung Karno itu yang Latin, miring, rajin itu gitu juga kita ketahui. Jadi inilah branding itu cara membungkus sebuah produk personal atau apapun dimasukkan ke dalam otak manusia. Tentu hal yang paling efektif adalah jika ketika memasukkan itu Anda menggabungkan aspek rasionalitas maupun emosionalitas. Ada orang itu suka tanpa mengetahui alasannya. Pokoknya saya suka aja tanpa mengetahui rasionalitasnya, nggak tahu alasannya, itu emosional. Tapi boleh jadi dia fanatik dengan seseorang tanpa bisa mengutarakan argumentasinya. Tapi ada orang yang bisa mengenal setelah mengetahui argumentasinya. Jadi ini penting, aspek emosionalitas dan rasionalitas. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ikhlas ini perlu kita memaknai, selain memaknai tauhid, di dalam manajemen kita lebih dekat dengan makna branding. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.